ke 3 kelas yang mudah-mudahan hari ini mereka akan mencoba join untuk bisa mengikuti untuk pembahasan yang disampaikan Mas Nurcholis. Ya, silakan Mas Nurcholis, dan besok pagi mungkin lanjutan yang satunya yang insentif PPH 21 dan 25 ya, Mas Nurcholis. Baik, baik, baik. Ya, Ya, kami persilakan Mas Nurcholis, mungkin juga ya, teman-teman bisa disapa, ini ada sudah separuh sudah yang join. Silakan baik, Mas. baik. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar. Dengar ya? Waalaikumsalam. Ya. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah terkait dengan perpajakan ya, khusus untuk rumah sakit ya, yang sebentar ya. Ya, sebentar. Ya. Ya, rumah sakit yang mendapatkan penugasan untuk menangani COVID-19. Fasilitas ini merupakan fasilitas yang kedua yang diberikan oleh pemerintah. Kalau yang pertama berlaku umum, ya itu diatur di PMK nomor 23 awalnya, ya berlaku untuk umum, ya yang dianggap terdampak COVID-19 itu siapa saja. Waktu itu yang dianggap terdampak itu hanya sektor industri saja. Ya, kenapa sektor industri waktu itu dianggap COVID itu tidak begitu meluas, mewabah seperti sekarang ini. Ya, tapi ketika itu wabahnya meluas seperti pandemi sekarang ini, maka akhirnya ada perluasan. Sehingga PMK 23 itu diperluas, dicabut, akhirnya diterbitkan PMK yang baru, PMK 44 yang itu memperluas sektor-sektor yang mendapatkan fasilitas. Ya, jadi dua sesi ke depan kita akan mengupas satu PMK yang khusus untuk rumah sakit rujukan COVID. Yang pertama, yang itu kita akan bahas hari ini. Kemudian yang kedua, insya Allah hari Kamis, kita akan bahas insentif pajak untuk seluruh sektor, ya, yang diantaranya juga ada rumah sakit. Sehingga nanti rumah sakit yang tidak menangani COVID, yang tidak rujukan pun juga nanti akan ada fasilitasnya. Ya, jadi hari ini kita fokus kepada fasilitas pajak untuk rumah sakit yang diberi penugasan sebagai rujukan COVID-19. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya mohon kenalan di saya dulu. Nama saya Nurcholis, saya lahir di Kendal 11 Maret 69. Ini nomor HP saya, silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, kapan-kapan ketika ada masalah di lapangan, setelah selesai kuliah, silahkan nanti. Ya, saya punya pengalaman kerja di Direktorat Jenderal Pajak 15 tahun, dari tahun 90 sampai tahun 2005. Kemudian saya karena senang mengajar, saya ngajar di UGM, ngajar di Bandung, ngajar di beberapa tempat yang lain, dan ya ini profesi saya. Saya sekarang sebagai managing partner dari kantor konsultan pajak namanya MNCO, Muh Nurcholis dan rekan. Dan saya juga punya lembaga pelatihan khusus pajak namanya PT Mitra Nata Cipta Mulia. Saya di sana komisarisnya. Dan saya juga berprofesi juga sebagai pengacara di bidang perpajakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti dalam prakteknya ada sengketa dengan kantor pajak, ya silakan nanti berdiskusi dengan saya. Baik. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang perpajakan, saya juga sudah mulai membuat satu channel di YouTube namanya Sharing Pajak MNCO. Ya, seperti yang kita sharing kemarin, yang kita sharingkan kemarin melalui Pak Didik, itu ya kita karena WFH ini kemudian saya berupaya untuk memberikan berbagi materi-materi terkait dengan perpajakan. Ya, ke depan saya akan juga menyampaikan tafsir pajak pasal per pasal. Ya, insya Allah diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah, untuk bisa diberi kekuatan untuk bisa terus ya membuat tafsir pajak yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh pembuat undang-undangnya. Ya, silakan nanti ikuti channel saya, monggo.
Nah, hari ini kita fokus ke ini ya. Aturan Menteri Keuangan nomor 28. Apa isinya? Pemberian fasilitas pajak ya terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka Maaf Mas penanganan Nur, ya. saya untuk anunya tayangannya belum keluar untuk tayangan presentasinya. Belum keluar. Belum, Oh, belum. baik-baik. Saya belum share ya, maaf Oh ya. iya ya, oke oke. Oke, maaf. Ya dari tadi Pak Didik. Oh, Oh, saya kira udah lewat. perkenalan belum pakai Oh ini iya, untuk iya. nanti Baik-baik ya. bisa ditayangkan Maaf. terakhir, tayang Siap, lagi siap. untuk nomor telepon dan Oke, baik. Ya, saya ulangi. Udah belum? Udah keluar belum? Sebentar. belum Mas Andi ya. Mas Andi silakan Mas Andi dibantu. Ya, belum Pak. Belum keluar ya. Belum. Saya udah share screen, tapi kok isinya host disable participant screen sharing. Saya dilarang sharing ini. Hostnya. Oh iya, Oh, sebentar. Biar dia Mas Andi sebagai adminnya ini sebentar. oh baik. Kita jadikan co-hostnya Pak. Oh, Bisa, baik. bisa. Nah, muncullah ini ya. Oke, baik. Ya, sudah Mas. Sip. Sudah? Ya, tinggal di full screen. Full screen ya, baik. Ya, teman-teman yang lain kok diam aja, jangan-jangan enggak dengar nih. Halo Mas Dikolas ataupun Mas Bima, dengar? Mas Hari? Halo? Atau Dengar, yang Mas. lain? Oh ya, oke. Oh, berarti untuk tes. Ya, Ya, makasih ya. Silakan Mas Nur. Oke, yang lain sudah menyimak ya. Baik, alhamdulillah ya. Nah, oke, hari ini bentar, ini kok ada yang menghalangi ya. Bentar, ya. Oke, hari ini kita fokus ke fasilitas pajak yang diberikan kepada rumah sakit yang menjadi rujukan ya, menjadi rujukan penanganan COVID-19 ya. PMK ini sudah juga keluar SE-nya, surat edarannya, petunjuk pelaksanaannya ya. Nah, apa isinya? Jadi fasilitas ini apa yang diberikan oleh pemerintah? Nanti kita lihat apakah fasilitas ini memberikan kemanfaatan buat rumah sakit ya. Ada dua jenis pajak yang diberikan fasilitas. Yang pertama adalah PPN. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibebaskan. Nah, yang dibebaskan ini apanya? Ini kadang-kadang yang membuat di lapangan itu orang gagal paham. Akhirnya implementasinya salah. Ya. Contoh kasus ada satu rumah sakit di Jawa Tengah, kemudian mengeluarkan SK direksi rumah sakit. Apa bunyi SK-nya? Karena gagal paham itu, bunyinya adalah atas gaji karyawan dan insentif dokter yang sudah dibayar di bulan April dan sudah dipotong pajaknya, itu akan dikembalikan semuanya. Nah, ini salah satu contoh kegagalan kepahaman atas aturan ini. Mereka menganggap pokoknya PPh-nya bebas, ya. Nah, ini luar biasa efeknya. Akhirnya berantai. Dokter yang praktek di sini karena praktek di tempat lain dia menuntut kepada rumah sakitnya, tolong saya juga dibebaskan pajaknya. Ini berantai. Ya, akhirnya terjadi kekacauan di situ, ya. Menurut saya kekacauan di situ. Kekacauan paham, ya. Oke, yang pertama kita lihat yang PPN nih. Fasilitas apa yang diberikan oleh pemerintah untuk PPN ini? Ada dua fasilitas. Yang pertama adalah PPN yang tidak dipungut. Ya. Artinya tidak dibayar. Atas apa? Atas impor. Jadi kalau rumah sakit melakukan transaksi impor barang dari luar ke dalam negeri, ya, impor mesin misalnya, yang impor sendiri ya, tidak melalui supplier ya, tapi impor sendiri, harusnya rumah sakit membayar PPN 10%. Tetapi kalau kondisi sekarang ini, bagi rumah sakit rujukan yang mengimpor sendiri, seharusnya sebelumnya dia bayar 10% PPN atas impornya.
Tapi ketika ada fasilitas ini, PPN yang seharusnya dia bayar itu tidak perlu dibayar lagi, ya. Jadi ini fasilitas buat rumah sakit yang melakukan impor. Tapi saya lihat jarang sekali rumah sakit yang melakukan impor sendiri. Pasti dia belinya dari distributor, ya. Jadi ini jarang dipakai. Tapi kecuali mungkin ada rumah sakit yang langsung impor, ya. Nah, yang kedua, fasilitas PPN-nya adalah PPN yang ditanggung pemerintah. Nah, ini yang mungkin rumah sakit nanti akan mendapat manfaat di sini. PPN yang ditanggung pemerintah. Atas apa? Atas pembelian barang-barang lokal dalam negeri. Rumah sakit beli obat, ya. Rumah sakit beli alkes. Rumah sakit beli bahan habis pakai. Rumah sakit beli jasa untuk perbaikan ventilator misalnya. Cleaning service. Yang selama ini kita dikenai PPN oleh rekanan kita, oleh supplier kita. Nah, kalau yang kita belanja ini adalah barang jasa untuk penanganan COVID, maka rumah sakit tidak perlu membayar PPN. Kenapa nggak bayar? Pemerintah menanggung PPN-nya. Ya, jadi yang bayar tetap dibayar, tapi yang bayari pemerintah. Ya, dari mana pemerintah bayar? Ya dari APBN. Ya, dia sisihkan uang APBN untuk memberikan subsidi untuk rumah sakit yang PPN-nya tidak bayar tadi. Ini dua fasilitas, ya. Nanti kita perdalam lagi. Nah, yang kedua pajak penghasilannya. Nah, ini yang banyak gagal pahamnya di sini nih. Ya. Yang pertama, PPh apa yang dibebaskan? PPh pasal 22. Ya. Nah, pasal 22 ini ada dua jenis. Ada karena impor, ada karena rumah sakitnya kebetulan rumah sakit pemerintah. Ya. Nah, kalau impor ini satu paket dengan yang tadi nih, ya, yang PPN impor tadi. Kalau kita impor barang, selain kena PPN, juga kena PPh pasal 22. Ada dua jenis pajak di situ. Rumah sakit harus bayar 10% sebelumnya, kemudian PPh pasal 22-nya dia harus bayar juga. Berapa besarannya? Ada yang 2,5%, ada yang 7,5%. Itu dibayar oleh rumah sakit. Tapi dengan fasilitas ini, kalau pengadaannya adalah pengadaan untuk barang dan jasa khusus penanganan COVID, maka tidak perlu dibayar. Kenapa? Mendapatkan fasilitas PPh pasal 22 yang dibebaskan. Bebas, ya. Ini manfaat bagi rumah sakit. Yang kedua, PPh pasal 22 terkait dengan bendahara. Rumah sakitnya pemerintah di sini. Khusus untuk rumah sakit pemerintah saja yang ditunjuk sebagai rujukan COVID. Ya. Nah, biasanya pemerintah ini, rumah sakit kalau belanja obat, belanja barang, maka pemerintah harus mengambil atau memungut dari rekanan kita PPh pasal 22 yang besarnya 1,5%. Nah, dengan fasilitas ini, rumah sakit tidak perlu memungut PPh 22 ini. Jadi yang dapat manfaat di sini bukan rumah sakit sebetulnya. Yang dapat manfaat adalah rekanan kita. Karena sebelumnya dia dipungut 1,5%, sekarang dia tidak perlu dipungut. Kita bayar full ke dia, ya. Tapi kalau PPN-nya kita nggak bayar rumah sakit. Jadi semua pajak-pajak yang terkait dengan barang jasa penanganan COVID ini semuanya dapat fasilitas, ya. PPN-nya tidak bayar, PPh pasal 22-nya juga tidak bayar. Ya, kalau ini clear, ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang namanya PPh pasal 21. Nah, ini yang banyak masalah di sini. Di pasal 21 ini, kalimatnya bunyinya adalah imbalan jasa kepada orang pribadi. Ketika rumah sakit rujukan memberikan imbalan jasa kepada seseorang. Nah, seseorang ini ternyata banyak disalah tafsirkan. Ini gara-gara aturannya tidak jelas, ya. Tidak saklek gitu ya, tidak menunjuk. Jadi di undang-undang itu hanya dibilang bahwa kalau rumah sakit bertransaksi dengan wajib pajak orang pribadi dalam rangka pemberian jasa, maka PPh pasal 21-nya dibebaskan dari pemotongan. Nah, dokter itu merasa bahwa dia memberikan jasa kepada rumah sakit. Maka dokter minta nih, loh kami memberikan jasa, kami harus dapat fasilitas ini.
Padahal yang dimaksud PMK ini adalah pihak-pihak luar yang bertransaksi dengan rumah sakit. Tidak mengatur untuk dokter sebetulnya. Nah, cuman gara-gara aturannya yang tidak jelas, ya, tidak saklek begitu, akhirnya disalah tafsirkan. Bahkan di kantor pajak sendiri itu ada dua pendapat juga. Ada yang menganggap dokter itu dapat, ada yang menganggap dokter nggak dapat. Nah, tapi akhirnya muncul penegasan dari kantor pajak pusat bahwa dokter ternyata tidak dapat fasilitas ini. Ya. Kemudian yang PPh pasal 23. Jadi kalau rumah sakit membayarkan jasa kepada rekanan supplier kita, ya, membayar jasa pada rekanan kita, biasanya kita potong PPh pasal 23 2%. Nah, dengan insentif ini, dengan fasilitas ini, rumah sakit tidak boleh potong, ya. Ke orang pribadi tidak boleh potong, ke badan pun tidak boleh potong. Kalau orang pribadi pasal 21, kalau badan pasal 23. Ya, misalkan PPh 21 misalkan apa? Rumah sakit minta seseorang untuk membersihkan ventilator ya di ruang bangsal perawatan pasien COVID, PDP. Kemudian rumah sakit bayar jasanya nih ke orang pribadi jasa ventilator ini. Nah, atas jasa yang dibayarkan ini tidak boleh dipotong PPh pasal 21. Kalau sebelumnya dipotong 2,5%, ini kita nggak boleh potong. Demikian juga pasal 23, kalau yang memberikan jasa itu badan, ya badan, maka kita nggak boleh potong PPh 23 yang 2%. Nah, yang gagal paham lagi adalah di aturan ini yang dibebaskan adalah pemotongannya saja. Dibebaskan dari pemotongan saat transaksi. Nah, di akhir tahun, si orang-orang yang mendapatkan penghasilan yang bebas dipotong ini, akhir tahun harus menghitung sendiri di SPT-nya. Ya. Jadi sekarang bebas, tapi akhir tahun nanti harus menghitung sendiri. Jadi kata orang ini sama dengan ini pepesan kosong sebetulnya. Saat terima uang tidak dipotong, saat nanti SPT akhir tahun harus dimasukkan, dilaporkan, dihitung pajaknya sendiri, dan dibayar sendiri. Ya, jadi sama saja tetap pajaknya harus dibayar. Maka fasilitasnya di sini bunyinya adalah bebas pemotongan saja. Bukan bebas pajaknya, tapi bebas pemotongannya saja. Kenapa? Di akhir tahun nanti tetap harus dihitung pajaknya sendiri. Dan dia bayar sendiri. Ya, sekarang tidak bayar, nanti bayarnya lebih besar. Ya, jadi sama saja. Maka dari itu aturan ini nggak usah kita ributkan, ya. Ya kita lepas saja, ya. Karena kita tetap akan dihitung pajaknya, ya. Jadi para dokter, teman-teman tenaga medis, tetap ini akan dipotong PPh pasal 21-nya. Oke, lanjutkan. Nah, itu fasilitasnya ya. Ini fasilitasnya. Terus siapa pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas? PMK ini mengatur ada 3 pihak saja yang bisa mendapatkan fasilitas. Siapa dia? 1. Badan atau instansi pemerintah yang ditugasi untuk menangani COVID. Misalnya siapa? BNPB misalnya, Kemenkes misalnya. Ya, atau misalkan ada laboratorium Eijkman yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu ditunjuk oleh pemerintah. Atau lagi Universitas Erlangga juga ditunjuk kalau nggak salah di sana, ya. Nah, ini masuk kategori kalau mereka melakukan pengadaan barang dan jasa, mereka mendapatkan fasilitas tadi ya, PPN tidak bayar, PPh 22 tidak bayar. Kemudian siapa lagi pihak yang lain? Yang kedua adalah rumah sakit yang ditunjuk. Rumah sakit rujukan. Ya, kalau di daerah-daerah itu penunjukannya melalui gubernur, SK gubernur biasanya, ya. Kalau di Yogyakarta ini dari SK gubernur, ya, rekomendasi dari Dinas Kesehatan, ya. Misalkan di Jogja ini ya Sarjito, ada rumah sakit JIH, ada rumah sakit Bethesda, Pantirapi, PKU, ya, itu semua jadi rujukan, ditunjuk. Nah, maka mereka ini mendapatkan fasilitas. Kalau dia membeli alkes, membeli obat-obatan dari PBF, dia bisa mendapatkan fasilitas itu. Tidak boleh bayar PPN. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa?
Yang ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah yang bertugas Satgas ini, juga pihak lain yang ditunjuk oleh rumah sakit. Misalnya apa? Misalnya rumah sakit butuh obat untuk pasien PDP misalnya, pasien COVID ya. Maka dia tunjuk distributor. Ya, PTA, PTB, PTC ditunjuk untuk pengadaan obat-obatan COVID. Maka pihak lain yang ditunjuk ini juga akan mendapatkan fasilitas. Jadi kalau PBF ini membeli obat atau belanja obat dari prinsipalnya, dari pabrik obatnya, industri farmasinya, maka PBF juga tidak perlu membayar PPN juga, termasuk penyedia alkes ya. Maaf ya. Nah, tiga pihak inilah yang mendapatkan fasilitas. Nah, dalam hal apa mendapat fasilitas? Dalam hal dia mengadakan barang dan jasa, membeli barang, membeli jasa dari pihak ketiga pensuplai, ya, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Ya, inilah pihak-pihak yang ditunjuk nih, yang mendapatkan fasilitas. Di luar ini ya tidak dapat. Misalkan ada rumah sakit yang tidak rujukan, tapi dia merawat. Karena tidak ditunjuk di tiga pihak ini, maka dia tidak berhak mendapatkan fasilitas. Oke, ini adalah pihak yang mendapat fasilitas. Lanjutkan. Nah, sekarang kita fokus ke fasilitas PPN yang diterima itu seperti apa? Yang diterima oleh rumah sakit rujukan. Yang pertama kalau dia impor, ya, dia impor barang kena pajak. Barang kena pajak itu bisa impor obat langsung dari luar, kalau bisa, impor chemical, impor alat kesehatan, ya impor apapun, ya. Maka PPN yang semestinya dibayar 10% ini oleh pemerintah tidak dipungut, ya. Maka tidak bayar PPN ketika impor, ya. Ini fasilitas yang pertama di sini. Yang kedua, PPN ditanggung pemerintah. Ini impor juga nih yang kedua ini. Cuman kalau tadi impornya barang, di sini impornya jasa. Ya, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri atau luar pabean di dalam daerah pabean. Impor jasa. Ya. Jadi untuk penanganan COVID ternyata kita butuh advice dari tenaga ahli konsultan kesehatan dari Jerman misalnya. Nah, ketentuan yang berlaku umum, orang yang menggunakan jasa dari luar negeri itu dianggap seperti impor. Kalau impor barang kena PPN 10%, ini impor jasa juga harus bayar 10%. Nah, di sini ada fasilitas, kalau ini untuk penanganan COVID oleh rumah sakit rujukan, maka PPN-nya pun tidak perlu dibayar. Pemerintah yang menanggung. Ya. Yang ketiga, fasilitas yang PPN ditanggung pemerintah juga. Dalam hal apa? Rumah sakit ini membeli barang kena pajak. Ya, bisa obat, bisa alkes, bisa bahan habis pakai, bisa chemical gitu ya. Kemudian juga perolehan jasa kena pajak. Ya, perolehan jasa kena pajak. Ya, ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah juga. Setiap pembelian atau pengadaan rumah sakit rujukan yang tujuan barang jasanya itu untuk penanganan COVID, ya, itu mendapatkan fasilitas ini. Berarti kalau yang non-COVID, pengadaan barang yang tidak digunakan untuk penanganan COVID, tetap membayar PPN. Tidak semuanya mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah. Nah, ini hanya berlaku untuk masa April sampai dengan September, ya. April sampai September saja, 6 bulan saja. Karena pemerintah berasumsi, ya ini paling pandeminya berakhir bulan September. Ya mudah-mudahan pandeminya berakhir, fasilitasnya tidak berakhir, ya itu yang diharapkan. Nah, barang-barang apa saja yang mendapat fasilitas, baik impornya maupun beli lokalnya. Yang pertama barang kena pajaknya, apa saja? Ya obat-obatan, vaksin, alat lab, ya, alat deteksi, ya, alat pelindung diri, kemudian peralatan untuk pasien, perawatan, ya, dan peralatan pendukung lainnya. Yang penting tujuannya untuk penanganan COVID, ya, itu semua mendapatkan fasilitas ini. Nah, kalau jasa kena pajaknya, yang mendapat fasilitas PPN tidak usah bayar adalah jasa konstruksi.
Misalkan BNPB perlu secara darurat mendirikan rumah sakit, maka dia undang kontraktor datang bangun. Nah, yang sebelumnya kontraktor harus mengenakan PPN, ini kontraktor tidak boleh mengenakan PPN, ya. Tetap dibuatkan faktur pajaknya, tetapi faktur pajaknya tidak perlu dibayar PPN-nya. Ya, termasuk jasa konsultasi, ya, jasa persewaan. Kalau kita perlu sewa kendaraan, ambulan dan lain-lain, ini bisa juga mendapatkan fasilitas ini, ya. Kemudian jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID. Jasa perbaikan, jasa cleaning service, jasa catering untuk pasien misalnya. Ya, asal tujuannya, ujung-ujungnya untuk penanganan pasien COVID itu bisa mendapatkan bebas PPN-nya, ya. Tidak usah bayar PPN-nya. Ini PPN. Nah, terus kemudian kenaan dengan fasilitas PPN ini ada yang harus diperhatikan oleh rumah sakit, ya. Dia harus minta kepada pihak ketiga, supplier. Kita minta ke suppliernya ketika dia menjual barangnya. Si pihak supplier itu harus membuat faktur pajak khusus, ya. Kodenya harus 070. Ini menandakan bahwa PPN yang ditagih dengan menggunakan faktur pajak ini tidak perlu dibayar oleh rumah sakit. Kenapa? Nanti yang bayarin pemerintah. Ya, makanya fasilitasnya namanya PPN ditanggung pemerintah. Di faktur pajaknya harus memuat keterangan PPN yang ditanggung pemerintah. Buat keterangan di dalam uraian faktur pajaknya itu, ya. Nah, kalau si rekanan membuat 010, resikonya apa? Rumah sakit harus bayar. Ya, pernah ada kejadian soalnya. Ini obat-obatan untuk penanganan COVID bulan April kemarin. Tapi si suppliernya membuatnya itu 010. 010 itu artinya apa? PPN-nya ditagihkan kepada rumah sakit. Rumah sakit wajib bayar. Nah, maka harus diminta ganti itu. PBF-nya diminta ganti menjadi 070. Tapi harus dipastikan bahwa barang yang ada di faktur itu memang ditujukan untuk penanganan COVID. Kemudian si rekanan itu harus membuat SSP, ya. Ini wilayahnya rekanan sih. Kalau buat kita kepentingannya adalah faktur pajaknya harus bunyinya kodenya 070 dan memuat keterangan PPN ditanggung pemerintah PMK 28 ini, ya. Nah, secara internal mereka si supplier itu harus membuat SSP. SSP yang tulisannya PPN ditanggung pemerintah. Jadi seolah-olah dia sudah bayar, ya, maka ada SSP-nya. Kemudian si pihak rekanan kita harus membuat laporan realisasi. Bulan April ini dia bertransaksi dengan rumah sakit rujukan itu apa saja. Nah, dia yang buat. Nah, bagi rumah sakit kepentingannya hanya ini saja, ya. Yang penting mengingatkan kepada supplier kita, fakturmu harus 070. Kemudian sebaiknya juga untuk memastikan bahwa yang tercantum di dalam faktur itu memang semuanya untuk penanganan COVID dan mendapat fasilitas, maka pengadaannya pun harus kita pisah. Sejak PO kita sudah minta pemisahan nih. Misal satu PBF, kita di situ ada obat-obatan untuk khusus COVID dan yang non-COVID. Maka PO-nya harus ada 2. Ini memang tambahan pekerjaan buat kita semua, tapi ini untuk mendapatkan fasilitas, ya, untuk menghemat 10%. Maka ya kita harus mengalah membuat 2 PO, supaya mereka pun juga membuat 2 faktur pajak, yang kodenya 010 dan kodenya 070, yang dibayar dan yang tidak dibayar, ya. Jangan sampai kita bercampur, ya, bercampur. Oke, ini fasilitas terkait dengan PPN, ya. Contoh di sini. Ini ada rumah sakit rujukan di sini, ya. Ini rumah sakit kita ada di sini. Kemudian kita melayani pasien, ya. Kalau melayani pasien biasa, ya. Jadi kalau untuk obat yang dijual ke pasien untuk rawat jalan, PPN-nya terutang. Untuk obat yang rawat inap, PPN tidak terutang. Jadi untuk ke pasien tidak ada fasilitas apapun, ya. Diingat, yang menerima fasilitas hanya 3 pihak saja. Pemerintah,
rumah sakit rujukan sama pihak lain yang ditunjuk. Pasien tidak termasuk kategori yang mendapat fasilitas, maka treatmentnya sama dengan yang kemarin-kemarin. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke fasilitas. Rumah sakit rujukan ya membeli obat dari PBF. Menunjuk nih, ya. Ada PO ya, PO ini kami mau obat-obat penanganan COVID ya, maka dia minta PBF untuk membeli, untuk mengadakan. PBF juga membeli dari pabrik ya, dari prinsipal ya, dari industri farmasi. Nah, rumah sakit ini termasuk pihak tertentu yang mendapat fasilitas. PBF juga masuk kategori pihak lain karena dia ditunjuk oleh rumah sakit. Dua-duanya ini mendapatkan fasilitas. Maka dua-duanya ini ketika membeli barang, membeli obat, tidak perlu membayar PPN. PBF beli dari pabrik, ya. Pabrik pun harus kasih kode 070. PBF nggak bayar PPN-nya. PBF waktu bayar ke jual ke rumah sakit, dia pun kodenya harus 070. Rumah sakit tidak perlu bayar. Yang dulunya rumah sakit bayar 100 plus 10, sekarang cukup bayar 100. Ya, jadi tujuan pemerintah itu supaya cash flow rumah sakit itu terbantu untuk bisa memperbanyak pengadaan barang dan jasa, termasuk obat-obatan untuk penanganan COVID. Itu makna, itu pertimbangan utamanya di situ. Ya. Nah, sementara pabriknya ini tidak termasuk pihak yang mendapatkan fasilitas. Maka ketika dia membeli bahan-bahan untuk pabrik ini, PPN-nya harus dia bayar, ya, PPN-nya dibayar. Nah, inilah wilayah yang mendapatkan insentif, ya. Di sini terutang PPN sebetulnya, ya. Supplier ke pabrik terutang PPN, PPN dibayar oleh pabrik, pembelinya kan pabrik nih. Ya, kemudian pabrik jual kepada PBF, ini terutang PPN juga, cuman pembelinya tidak bayar PBF-nya. Kenapa nggak bayar? Dapat fasilitas, ditanggung pemerintah. Kemudian PBF jual kepada rumah sakit rujukan COVID. Ini pun juga terutang PPN, ya. Karena PBF itu PKP, dia jual obat yang merupakan barang kena pajak, ini terutang PPN, ya. Nah, PPN-nya nggak perlu dibayar oleh rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit mendapatkan fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah. Nah, inilah gambaran dari fasilitas yang diterima oleh rumah sakit berkenaan dengan PPN, ya. Jadi bisa PBF, bisa barang, bisa jasa. Ya, bisa jasa, barang dan jasa, ya. Oke, kita lanjutkan. Fasilitas yang kedua itu PPh pasal 22. Nah, saat apa kita mendapat fasilitas ini adalah saat membeli atau saat impor, ya. Saat beli atau saat impor. Nah, asalkan barang-barang yang dibeli atau yang diimpor adalah barang-barang untuk kepentingan penanganan COVID. Ya, disebutkan di sini ada obat, vaksin, alat lab, alat deteksi, pelindung diri, perawatan pasien, peralatan-peralatannya dan pendukung lainnya. Ya. Sama nih masa yang diberikan dibebaskan itu April sampai September 6 ya, 6 bulan. Oke, rinciannya adalah kalau rumah sakit pemerintah atau swasta impor barang, ini sama pemerintah atau swasta perlakuannya, maka PPh pasal 22 karena impornya bebas, ya. Ini 2,5% dari nilai impornya atau 7,5% dari impornya, ya cukup lumayan, ya. Ini yang diterima rumah sakit, PPh 22 yang dibebaskan. Kemudian yang kedua, PPh 22 yang khusus oleh pemerintah. Rumah sakit pemerintah ya ini ya. Kalau swasta nggak ada kewajiban nih, swasta nggak ada kewajiban PPh 22, diabaikan saja ya. Nah, rumah sakit pemerintah ini dia akan dapat fasilitas PPh 22 ini dalam hal apa? Dia membeli obat dari distributor, dia beli alkes dari distributor alkes ya. Pokoknya dia beli barang saja, beli barang dari pihak lain. Nah, apa fasilitasnya? Rumah sakit pemerintah tidak perlu memungut PPh pasal 22. Ya, sebelumnya, aturan sebelumnya, pemerintah ketika membeli alkes, pemerintah harus memungut. Waktu bayar 100, kita ambil 1,5%. Itu namanya PPh pasal 22. Ya. Jadi sebetulnya yang terima manfaat di sini adalah rekanan kita. Ya, karena duit dia yang kita ambil di situ. Sekarang nggak boleh kita ambil. Ya. Kalau yang swasta tidak ada kewajiban PPh pasal
22. Jadi hanya ini saja fasilitas pembebasan PPh pasal 22 ya, terkait impor dan terkait rumah sakit pemerintah yang pengadaan barang saja ya, bukan jasa. Ya, kalau jasa dikenainya pasal 23. Kalau barang PPh pasal 22. Oke, kita lanjutkan. Contohnya ini. Rumah sakit rujukan mengimpor alat kesehatan dari Jerman. Ya, untuk penanganan COVID. Maka harusnya rumah sakit ini membayar PPh 22 nih. 2,5% atau 7,5%. Kenapa ini pilihan? Ada 2,5, ada 7,5. 2,5 itu kalau rumah sakit punya izin impor tersendiri. Ya, izin impornya atas nama dia sendiri. Tapi kalau 7,5%, dia nggak punya izin impor. Dia lewat indentor, ya, lewat pihak lain untuk mengimporkan. Ya. Nah, ini dua-duanya bebas, tidak perlu dibayar oleh rumah sakit. Ya. Ini fasilitas PPh pasal 22. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Belum ada? Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau mau bertanya silakan, boleh langsung interupsi ya. Iya, teman-teman, monggo kalau langsung berkaitan, langsung mic-nya dibuka aja, silakan. Ya, baik. Yang contoh yang kedua adalah PPh pasal 22 bendaharawan. Ini khusus buat rumah sakit pemerintah. Misalnya nih, ya, rumah sakit rujukan di sini. Ketika membeli barang, silakan. Oh, nggak ada ya? Belum ya? Baik. Misal rumah sakit pemerintah di sini membeli obat dari PBF. Selama ini PBF harus kita pungut PPh pasal 22-nya 1,5%. Nah, dengan fasilitas PMK 28 ini, rumah sakit tidak boleh pungut nih. Tidak boleh pungut 1,5% dari PBF. Dulu waktu bayar 100 ke sini, bayar 100 ke PBF, rumah sakit ngambil 1,5. Ya. Sekarang dia harus full bayarnya 100. Nah, ini tambahannya ada aturan khusus nih buat PBF ya. PBF itu kanan kiri dia kena nih sebelumnya. Waktu dia beli dari pabrik obat, selain pabrik obat tadi mengenakan PPN kepada PBF, PBF juga oleh pabrik obat itu dipungut PPh pasal 22. Ya, ini aturan baru. Mungkin sekitar tahun 2016-17 ini baru ada. Jadi ketika pabrik obat menjual obatnya kepada PBF, PBF harus diambil pajaknya oleh pabrik 0,3%. Ya, jadi ini kanan kiri kena nih. Ya, oleh pabriknya dia dikenai PPh 22, oleh rumah sakit pemerintah dia dikenai PPh pasal 22. Ya. Nah, sekarang ini untuk yang wilayah di rumah sakit ini, rumah sakit tidak perlu memungut PPh pasal 22. PBF pun juga tidak bisa dipungut PPh 22 oleh pabrik obat lagi. Ya. Tapi ini kita abaikan ya, kita bahas yang rumah sakit aja di sini. Oke. Sekarang fasilitas yang ketiga, PPh pasal 21. Nah, ini yang banyak gagal pahamnya tuh di bagian ini. Di bagian PPh pasal 21. Ini rumah sakit COVID ya. Kemudian ada orang pribadi yang memberikan jasa ya. Orang pribadi memberikan jasa kepada pihak tertentu. Ya, salah satunya rumah sakit COVID ya. Rujukan COVID. Memberikan jasa pada rumah sakit kita. Kemudian dia terima imbalan jasa. Nah, atas imbalan jasa yang diterima oleh orang yang memberikan jasa ini, contohnya jasa servis perbaikan ventilator untuk ruangan pasien COVID misalnya. Maka atas jasa yang dibayarkan, bayar 100 misalnya, yang dulunya dipotong 2,5%, sekarang dibebaskan dari pemotongan. Ya, tanpa menunjukkan surat apapun lah ya. SKB itu surat keterangan bebas pajak. Ya, ini harus diurus di kantor pajak. Tapi untuk yang PPh 21 tidak perlu mengurus surat ini. Ya, asal jasa itu kontraknya bunyinya adalah untuk penanganan COVID, maka tidak boleh dipotong PPh pasal 21. Ya, termasuk misalkan jasa cleaning service.
Jadi ingat harus kita pisah. Invoice untuk COVID dengan invoice untuk yang ruangan yang lain. Ya, itu harus kita pisah. Yang mendapatkan fasilitas bebas adalah hanya jasa yang diberikan dalam rangka penanganan COVID. Maka harus ada dua invoice ya, invoice yang untuk COVID sama invoice yang untuk yang non COVID. Kalau yang non COVID tetap dipotong, kalau yang COVID ya tidak boleh kita potong. Tapi harus diingat lagi ya bahwa yang dibebaskan hanya pemotongannya saja. Tidak dipotong sekarang, tapi di SPT akhir tahunnya si orang ini, dia harus menghitung kembali imbalan ini. Akhirnya apa? Tetap kena pajak juga. Di sana bahkan lebih banyak karena tidak ada pengurangan waktu kita yang seharusnya dipotong di sini. Ya, masanya sama ya, April sampai dengan September. Ya, April sampai September. Oke, kita lanjutkan. Pasal 23, ya. Kalau pasal 21 pemberi jasanya orang ya ini ya. Pasal 21. Kalau pemberi jasanya badan ya. Maka dia dipotongnya pasal 23 seharusnya. Besarannya 2%. Nah, bedanya apa? Untuk pasal 23 ini pembebasan dari pemotongannya itu syaratnya apa? Menunjukkan surat keterangan bebas. Jadi si badan itu misalkan badan yang menangani cleaning service ya. Maka si badan ini harus mengurus surat keterangan bebas di kantor pajaknya dia. Ya, supaya waktu mendapatkan fee ya tagihan invoice tidak dipotong PPh pasal 23 ya. Tapi lagi-lagi ini manfaatnya ya tidak secara nilai itu tidak ada sebetulnya karena di akhir tahun atas penghasilan atau imbalan ini harus dihitung pajaknya juga. Jadi sama juga bohong nih katanya ya. Ya ada yang bilang ini pepesan kosong ternyata ya. Ya silakanlah ya. Tapi ini paling tidak untuk membantu cash flow ya supaya uangnya itu utuh sekarang ini ya. Uangnya utuh. Karena katanya cash is the king ya. Pemegang uang cash itu adalah raja ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi fasilitas untuk pihak tertentu ya, pihak tertentu yang mendapat fasilitas yaitu rumah sakit, ada pemerintah, ada pihak lain yang ditunjuk oleh rumah sakit dan pemerintah tadi. Nah, sekarang ada pihak lain yang mendapat fasilitas juga nih. Yang merasakan fasilitas itu pihak ketiga nih. Kita lihat siapa dia. Yaitu orang pribadi atau badan yang memberikan jasa kepada rumah sakit. Contoh tadi orang pribadi yang membersihkan jasa perbaikan ventilator, ya membersihkan ventilator misalnya. Ya. Maka atas pembayaran jasa ini mendapat fasilitas apa? Tidak dipotong PPh pasal 21, ya. Tidak dipotong. Yang badan pun juga sama. Ketika dia memberikan jasa akan dibayar oleh rumah sakit tidak boleh motong, ya, tidak boleh motong. Ya, tidak dipotong bukan berarti penghasilan yang diterima orang dan badan ini bebas, bukan. Karena di akhir tahun mereka harus membayar sendiri, ya, atas imbalan jasa ini akhir tahun tetap menjadi objek PPh. Dihitung dengan tarif umum progresif ya di SPT tahunan, ya. Jadi intinya fasilitas ini sebetulnya bukan pembebasan PPh, tetapi penundaan pembayaran PPh di akhir tahun. Nah, inilah yang aturan yang kadang disalahpahami, gagal paham sehingga mereka hanya lihat judul atasnya saja. Dibebaskan PPh pasal 21. Akhirnya apa? Semua yang selama ini dipotong PPh 21, karyawan, dokter, pihak-pihak luar, itu menuntut supaya tidak dipotong. Kalaupun nanti aturannya nggak dipotong, tapi akhir tahun mereka harus bayar sendiri, kan sama saja. Ya, malah lebih besar lagi di SPT akhir tahunnya, kurang bayarnya makin banyak. Ya, padahal duitnya sudah habis. Nah, ini yang merepotkan di situ. Ya. Nah, ini dia. Ini hot isunya di sini nih. Lagi rame ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak rame lagi ya. Terhadap insentif jasa. Kalau karyawan tidak begitu menuntut ya. Setelah membaca, oh ini jasa. Kalau karyawan kan tidak memberikan jasa. Dia karyawan, dapatnya gaji. Ya, kalau jasa dapatnya honor atau fee. Ya. Kalau karyawan berarti nggak masuk di sini. Berarti karyawan sudah kita singkirkan. Karyawan sudah ikhlas gitu ya. Udah legowo ya. Terhadap insentif jasa penanganan COVID yang diterima dokter. Nah, ini gara-gara aturan yang tidak jelas. Dokter sebetulnya juga mendapatkan jasa medis,
namanya jasa. Ya. Apakah menerima fasilitas pembebasan PPh 21 atau tidak? Nah ini ramainya di sini. Di kantor pajak pun terbelah-belah itu pendapatnya. Ya, akibat aturan yang tidak pasti. Ya. Pendapat satu, ketika rumah sakit rujukan membayar jasa medis kepada dokter yang menangani pasien COVID, ya ada yang berpendapat, oh ini bebas pemotongan, tidak dipotong PPh 21. Tapi nanti ada juga dokter yang berstatus sebagai pegawai. Ya, ada dokter yang menerima gaji karena dia statusnya pegawai di situ. Nah, kalau yang gaji dan tunjangan tetap dipotong PPh pasal 21. Ini pendapat yang pertama. Nah, kalau kita lihat di akhir tahun dari pendapat yang pertama ini, maka treatment SPT tahunan dokter adalah di SPT akhir tahun nanti dokter harus melaporkan penghasilan rutinnya ini, ya. Gaji, tunjangan, THR, bonus, ini yang B harusnya ya, ini yang rutin itu yang B ya. Kemudian insentif jasa COVID ini yang A ya. Ini pun juga harus dihitung lagi. Jadi kalau yang berpendapat ini bebas pemotongan, nanti di akhir tahun tetap dihitung. Bahkan dihitung dengan tarif progresif. Ya, di sini tidak bayar, di sana bayar. Sama saja, secara nilai pajaknya tetap dibayar sebetulnya. Cuman ditunda, di sini tidak dipotong, bayarnya diglobalkan di akhir tahun saja. Ya, padahal duitnya sudah habis di sini, kan repot ya. Nah, pendapat yang kedua, imbalan jasa COVID dokter yang menangani pasien COVID itu dipotong. Gaji rutin karena dia statusnya sebagai pegawai juga dipotong ya. Termasuk dokter yang tidak berstatus pegawai ya, sama ya nih ya. Ini bisa yang B bisa kita hilangkan, yang B bisa kita hilangkan ya. Nah, ini dipotong nih. Nah, terus di SP tahunnya bagaimana? Sama, yang dilaporkan adalah A dan B juga. Ya. Jadi baik pendapat A atau pendapat B di akhir tahun akan sama hasilnya. Bedanya hanya saat terima uang ini. Ya, saat terima jasa medis. Bedanya hanya ada yang motong, ada yang nggak motong. Tapi di akhir tahun dia dibayar juga akhirnya. Di sini dipotong, tapi di akhir tahun bayarnya lebih sedikit. Ya, tapi jumlah globalnya sama sebetulnya. Akhirnya apa? Ini nggak ada manfaatnya sebetulnya fasilitas ini secara nilai, ya. Tapi secara cash flow di bulan-bulan sulit ini akan membantu, ya, karena cash flow-nya utuh, ya, utuh. Nah ini dua pendapat. Lalu kesimpulannya bagaimana? Nah ini kesimpulannya nih. Ya habis ini kita diskusi ya. Atas jasa medis dokter dalam rangka penanganan COVID-19 tidak mendapatkan fasilitas. Apa alasannya? Ya, ini kesimpulan saya dari banyak kajian-kajian, termasuk diskusi dengan teman-teman saya di kantor pajak pusat. Ya. Jadi jasa medis tidak dapat. Apa alasannya? PMK 28 ini, kalau kita ingat di paparan awal tadi, hanya memberikan insentif bebas pemotongan PPh 21 ya, kepada pihak ketiga yang bertransaksi dengan rumah sakit. Pihak ketiga yang bertransaksi dengan rumah sakit, pihak luar. Ya. Sedangkan dokter ini tidak masuk kategori pihak ketiga. Pihak ketiga itu misalkan rumah sakit butuh perbaikan alat kesehatan, dia panggil pihak luar. Ya. Butuh pembersihan ventilator, dia panggil pihak luar. Ya, jadi pihak luar yang melayani rumah sakit. Ya. Tapi dokter ini tidak melayani rumah sakit. Dokter itu melayani pasien. Ya. Maka dokter tidak masuk kategori pihak ketiga yang ditetapkan di dalam PMK 28 ini. Kemudian dalam petunjuk pelaksanaannya di dalam SE ya, SE 24 ini ya, petunjuk pelaksanaannya itu contoh yang dicontohkan adalah jasa servis ventilator. Jadi ada orang yang memberikan jasa servis ventilator kepada rumah sakit. Ya, jadi pihak itu bertransaksi dengan rumah sakit, hubungannya dengan rumah sakit gitu ya. Yang merupakan pihak ketiga ya, dan memperoleh fasilitas bebas pemotongan pasal 21. Jadi si orang yang servis ini dia bebas pemotongan ya. Jadi SE ini sama sekali tidak memberikan contoh perhitungan terkait dengan dokter yang memberikan layanan medis pada pasien. Ya, hanya pihak ketiga kepada rumah sakit nih jasanya. Dokter kepada pasien.
Harus kita bedakan ya. PMK 28 itu bunyinya apa? Insentif pajak untuk pengadaan barang dan jasa. Ya, berarti jasa kepada siapa? Jasa kepada rumah sakit di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, dokter telah mendapat insentif tersendiri dalam bentuk uang tunai gitu ya dari pemerintah terkait layanan medis yang diberikan kepada pasien COVID-19. Ya walaupun saya dengar ini pun juga juklaknya juga belum ada. Bagaimana cara pemberiannya? Bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini juga perlu disesali juga nih ya. Sampai saat ini juga belum keluar nih petunjuk peraturannya ya. Mudah-mudahan segera keluar. Dan saya mendengar bahwa nanti untuk dokter itu akan ada, saya mendengar dari Direktur Pajak Penghasilan di Kantor Pusat Pajak, akan ada peraturan pemerintah khusus yang nanti akan mengatur terkait dengan insentif dan pajaknya dokter ini. Ya, mudah-mudahan betul-betul ini keluar ya. Kemudian yang keempat, pembebasan pemotongan PPh pasal 21 atas insentif dokter tidak akan memberikan keuntungan apapun secara nilai. Karena pada akhir tahun, dokter harus menghitung lagi. Sekarang yang tidak dipotong itu di akhir tahun nanti dia ngitung lagi dan bayar sendiri. Ya, artinya apa? Saat menerima tidak dipotong, tapi saat melaporkan SPT tahunan menghitung lagi dan membayar sendiri kekurangannya. Ya, jadi asas kemanfaatannya kurang sebetulnya. Jadi untuk PMK 28 ini bagi teman-teman yang bertugas di rumah sakit rujukan COVID ya harus berlega ikhlas bahwa ya biar dipotong saja. Karena kalau nggak dipotong nanti di SPT tahunan kita akan lebih banyak bayarnya ya. Toh secara aturan memang tidak mencakup dokter dan tenaga medis ya. Ini materi berkaitan dengan PMK 28 ya. Jadi ada 3 pihak tadi yang mendapatkan fasilitas, instansi pemerintah yang ditunjuk, rumah sakit rujukan, yang ketiga adalah pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk membantu penanganan COVID ya, PBF misalnya, distributor alkes misalnya. Dan ada pihak luar ya, pihak ketiga yang diminta rumah sakit untuk membantu bertransaksi ya, contohnya jasa servis ventilator tadi ya. Itu kira-kira paparan dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka untuk diskusi atau kalau sudah jelas ya mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan. Silakan nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain kalau sudah punya video saya di YouTube atau nanti kalau butuh slide-nya saya bisa kirimkan slide-nya ke teman-teman semuanya. Baik, mungkin begitu paparan saya. Silakan kita buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, ya, monggo. Kok makin sunyi ya kelihatannya ya. Monggo teman-teman, silakan. Pak Udin, Mas Heri, Mas Bima ini. Pak Nurholis, baik. Izin bertanya. Silakan Ibu siapa Bu? Saya Kamilani. Bu Kamilani ya. Ya. Silakan Pak. Iya, Pak Nurholis, terima kasih atas penjelasannya tadi. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai proses daripada jadi timeline untuk proses tersebut itu idealnya berapa lama ya Pak untuk semua PPh terkait 21, 22, 23. Lalu yang pertanyaan kedua itu berarti kita berinteraksinya tuh hanya lewat Dirjen Pajak ya, jadi bukan lewat Deplu atau badan lainnya gitu ya Pak Nurholis. Ya, terima kasih Bu. Pak. Ya, yang dimaksud timeline itu maksudnya apa ya Bu ya? Jadi proses tadi kita bikin PO, terus mendapatkan faktur pajak, lalu mendapatkan barang alkes dan obat-obatan sendiri, itu waktu pengerjaannya tuh kira-kira berapa lama? Apakah seminggu, apa sebulan gitu Pak? Karena yang saya dengar kan suka agak lama gitu ya Pak. Jadi kalau fasilitas perpajakannya itu sudah bisa dilakukan ketika kita menerima barang Bu. Tidak ada timeline yang ditetapkan oleh kantor pajak Bu. Misalkan PO hari ini, besok barang datang ya sudah langsung dapat fasilitas Bu. Oh baik, jadi langsung saat itu juga dikerjakan ya Pak ya, otomatis langsung. Ya. Oh baik, iya. Baik Pak.
Yang penting kita bisa buktikan bahwa pengadaan itu untuk penanganan COVID. Makanya di PO itu harus kita pisah, Bu. Gitu ya, Pak. PO yang COVID sama PO yang untuk non-COVID, Bu. Atau kalau ada kontrak cleaning service misalnya, itu kalau bisa kita pisah, kita pisah. Kalau tidak kita pisah, yang penting invoice-nya itu menjelaskan. Oke, baik. Invoice untuk cleaning service, bangsal sekian, untuk penanganan COVID, gitu aja. Ya. Cukup begitu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Silakan ada yang lain. Ya mungkin kalau saat ini belum ada pertanyaan, kalau di lain waktu ketika sedang mengimplementasikan di kantor, di rumah sakit kita, ada masalah boleh telepon saya di nomor yang tadi ya sudah kita lihatkan nanti ya. Ya, baik Pak Nurholis, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, yang lain monggo. Saya paling senang ditanya nih. Monggo Mbak Isna. Pak Nurholis, satu lagi Pak, maaf ini Bu Kamilani lagi. Ya, boleh, mungkin tadi itu ada dua dari sumber Pak. Maksudnya gini, kalau yang tadi saya bilang itu karena yang saya tahu rekan saya yang mengerjakan hal ini tuh barangnya tuh dari luar negeri Pak. Oh, jadi, barang dari luar negeri ya? Ya, jadi mereka melibatkan Deplu, jadi staf sekretariat, lalu setelah mendapatkan rekomendasi baru diuruskan ke kalau untuk orang asing kan ke Badora ya Pak ya, baru ke kantor pajak. Nah itu yang kami lihat tuh agak-agak nggak tahu apakah mungkin sosialisasi info ini belum masuk semua sektor atau bagaimana gitu loh Pak. Jadi mungkin kalau yang ke daerah Dirjen Pajaknya mudah cepat Pak, tapi pas begitu baru pertama kali untuk mendapatkan rekomendasi letter dari Deplunya itu yang mungkin ada mereka harus cross check lagi dengan Kementerian Keuangan gitu Pak. Apakah memang seperti itu Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan pembebasan PPh, ini kan terkait impor ya Bu ya? Iya betul. Kalau impor itu kan ada fasilitas PPN-nya tidak dipungut, yang 10% itu, kemudian yang PPh 22-nya pun juga tidak perlu dibayar. Nah itu otomatis akan diberikan oleh bea cukai Bu. Ketika barang itu nanti akan diambil, itu kan kita harus bayar biasanya Bu 10%, 2,5% untuk pajak-pajaknya. Itu oleh bea cukai langsung dibebaskan Bu. Oh gitu. Tidak perlu rekomendasi lagi Bu. Oh oke. Jadi udah otomatis ini kalau untuk yang COVID ya Pak Nurholis. Ya khusus COVID, khusus COVID. Ya. Oke. Bea cukai ada PMK khusus terkait bea cukai Bu. Kalau PMK 28 ini kan Dirjen Pajak Bu. Iya betul. Nah, satu lini dengan Dirjen Pajak ada bea cukai, mereka pun mengeluarkan PMK khusus. Kalau nggak salah PMK nomor 34. Jadi untuk barang-barang COVID otomatis itu akan dibebaskan. Oke, baik. Baik. Ya, baik, jelas Pak Nurholis, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Silakan teman-teman yang lain. Pasal 21 nih. Ada yang punya pendapat yang sama dengan saya atau tidak nih? Pak Nurholis? Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Nurholis. Saya Hairudin dari Balikpapan. Oh, Pak Hairudin. Baik. Oke. Saya harus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ini Pak Nurholis dengan materinya ini. Karena saya di manajemen terus terang dengan keluarnya aturan ini kan banyak dapat pertanyaan dari teman-teman komite medik. Betul Pak. Dan saya hanya berkomentar presentasi Pak Nurholis ini sangat baik bagi saya. Karena saya akan bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa untuk teman-teman dokter yang berada di rumah sakit dengan status pekerja, itu sebetulnya tidak mendapat fasilitas. Dan ini hanya untuk katakanlah konsultan yang katakanlah kita panggil untuk, ya katakanlah untuk memberikan training gitu, untuk COVID ini, mungkin masih bisa ya Pak Nurholis ya. Masih Jadi bisa. betul-betul bukan pekerja, kita panggil untuk memberikan training di
rumah sakit, dia masih dapat. Tetapi kalau yang statusnya pekerja, dia tidak dapat. Yang kedua, yang saya dapat informasi yang menurut saya sangat berharga juga, bahwa ini hanya fasilitas untuk penundaan pemotongan. Tetapi nanti di akhir tahun, di SPT, tetap akan diperhitungkan pada pajak progresifnya. Dari betul, saya Pak. Hanya berkomentar itu saja. Terima kasih Pak Rolis. Jadi ini kasusnya untuk rumah sakit rujukan COVID saja Pak ya? Rumah sakit rujukan sebetulnya ya? Kalau rumah sakit kami sebetulnya sudah ditunjuk juga untuk rujukan. Itu kami swasta Pak Nurholis, dapat surat dari Pemkot setempat. Benar, ya? Tetapi tapi dari presentasi Pak Nurholis ini semakin jelas buat saya untuk bisa memberikan keterangan kepada teman-teman sejawat. Terima kasih Pak Nurholis. Ya, baik Pak. Nah, hari Kamis besok insya Allah Pak, kita akan sampaikan untuk rumah sakit yang bukan rujukan COVID Pak. Ini juga ada kegalauan juga Pak di luar Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nanti saya ikut. Baik. Ada yang lain? Monggo. Ya, baru jam 9 ya Pak Didik ya. Kita sampai jam berapa nih Pak? Ya, nanti sekarang jam 9 lebih 15 ya. Sebenarnya sampai jam 10 sih ada kegiatan. Enggak apa-apa Mas Nurholis. Nanti materi ini bisa diminta ya Mas? Boleh. Nanti saya share PPT-nya biar teman-teman bisa nanti menjelaskan ke teman-teman yang lain juga nanti. Iya, mungkin di kantor masing-masing. Ini memang hal yang baru, jadi mungkin mungkin nanti teman-teman belum berani bertanya karena memang kaitannya dengan pajak ini kan kompleksitasnya tinggi. Baik. Saya buka sampai tidak terhingga untuk bertanya waktunya Pak. Oh iya, makanya nanti silakan aja nanti ya. Di luar kuliah ini bisa ditindaklanjuti. Ya, baik. Ya. Silakan loh Mbak Husna, Mas Heri biasanya atau Mas Yohanes. Mas Pri, kalau mau. Tapi teman-teman ini sudah terima materi pajak semua ya? Dari Pak Samlawi Pak, sudah kemarin pengantar pajak sama beberapa. Iya. Baik. Oh, yang kelas paruh waktu yang belum kayaknya. Yang belum ya, baik. Ya. Tapi kan sudah pernah praktek dipotong pajak kan pernah ya Pak ya? Wah, tiap tahun itu. Sudah deadline kemarin Mas. Kemarin. Monggo, yang lain silakan. Ya kalau belum mantep itu kan kita juga ada channel ya. Nah nih, bisa buka di YouTube nanti ya. Paparannya juga sama dengan seperti yang tadi. Bahkan dengan channel ini masih ada yang belum jelas juga karena terlalu umum ya. Saya buat satu lagi yang khusus dokter ya. Khusus dokter sama hitung-hitungannya nanti ya. Nah, itu mungkin lebih jelas lagi. Insya Allah hari Kamis kita buka juga itu nanti. Ya. Di channel juga ada ya, bisa diulang-ulang nanti kalau mau pemantapan gitu ya. Masih free toh Mas ya? Free lah, free terus ini. Ini WFH ini semua free. Bulan Ramadan ini free semua ini, ya. Oke. Monggo teman-teman, kira-kira ada yang masih ditanyakan? Nanti kita akan ada acara lagi pukul 10. Cuma kalau masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Ya, boleh. Ya, atau mungkin penjelasan yang mana yang belum jelas tadi bisa didetailkan. Silakan. Pengen pengen tahu di pajak-pajak yang lain, monggo silakan. Nggak harus fokus ke PMK 28. Oh, pagi, baik. Selamat pagi, Pak. Dengan Bu Yeni, Pak.
Bu Yeni ya, baik Bu Yeni. Dari Sorong, Papua. Sorong, Ya. oh, paling jauh ya. Saya mau tanya Pak, ini kan ya untuk kegiatan ini ya mungkin selama COVID ini khusus untuk pajak, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu yang pertama tadi, mungkin belum sampai ke kami untuk implementasi pelaksanaannya. Sedangkan untuk penganggaran dan lain-lainnya kan sudah berjalan lewat APBD daerah. Itu ini kan istilahnya tetap ada pemotongan pajak pada akhir itu. Sistem pelaporannya bagaimana Pak? Maksudnya digabungkan oleh dari tim Satgas yang menerima. Ini kan ada alokasi yang bantuan maupun pengadaan barang jasa dan lain-lain. Itu gimana untuk pelaporannya pada akhir itu gimana caranya Pak? Terima kasih. Laporan pajaknya maksudnya Bu? Iya Pak, iya Pak. Untuk si siapa? Untuk laporan pajaknya dokternya atau rumah sakit? Rumah sakitnya Pak. Ibu rumah sakitnya pemerintah atau swasta ya? Rumah sakit pemerintah. Pemerintah itu kan nggak wajib laporan pajak tahunan ya? Iya Pak. Hanya wajib melakukan pemotongan PPh 21 aja tiap bulannya kan? Yang dimaksud laporan tahunan apa ya Bu ya? Maksudnya untuk yang tadi dijelaskan kan pengadaan barang-barang yang dilakukan itu ini kan ada tim-tim Satgas yang dibentuk tapi nanti pada akhir misalnya untuk kena langsung pemotongan pajaknya itu gimana untuk sistem pelaporannya gitu. Maksudnya ketika sudah berjalan ini kan kami menggunakan jasa daripada orang untuk yang tadi misalnya melakukan pembersihan alat medis, ventilator dan lain-lain itu apakah masih harus bergabung lagi dengan Satgas yang sekarang kan dibentuk ini kan Satgas. Jadi rumah sakit menerima laporan itu sebagai bahan masukan untuk ikut kembali begitu maksudnya, dilaporkan kembali gitu. Ya, jadi misalnya nih Ibu kan sudah terlanjur menganggarkan misalkan untuk penanganan COVID itu misalkan sudah dianggarkan untuk penanganan COVID, pengadaan alkes misalnya, Ibu ya. Pengadaan alkes adalah 110 juta misalnya. Nah, di pengadaan ini biasanya kan sudah termasuk PPN ya, Bu ya. 100 plus 10 PPN-nya ya. Iya, Pak. Iya. Ya. Nah, tapi nanti realisasinya karena ada fasilitas ini, realisasi yang akan terbayar nanti cuma 100 saja, Bu. Jadi akan ada penghematan anggaran 10 nanti, Bu. Iya, Pak. Iya. Jadi tidak langsung masuk potongan PPN-nya ya, Pak? Ya, PPN-nya nggak ada. Itu aja. Jadi Ibu tidak perlu membuat laporan khusus, kecuali mungkin laporan sisa anggaran nanti. Oh iya, baik, Pak. Baik. Jadi Ibu tetap waktu transaksi yang harus yang bayar 110, Ibu cukup bayar 100 saja. Ya. Ya syukur-syukur 110 itu dihabiskan untuk mengoptimalkan penanganan COVID ini, Bu. Jadi nggak hangus uangnya. Ya itu yang akhirnya kan ya untuk lebih diketahui karena ini kan kebanyakan mungkin ya informasi simpang siur belum sempat disosialisasikan. Jadi kemungkinan untuk mengurangi kesalahpahaman dan lain-lain karena belum tahu dan memang materi ini bagus supaya
kami lebih ini ya, maksudnya lebih share di rumah sakit ketika perhitungan pajak itu tidak kena gitu. Ya. Tapi harus diingat ya Bu ya, jadi yang mendapat fasilitas itu hanya kalau jelas dalam kontraknya, dalam invoice-nya itu memang untuk penanganan COVID Bu ya. Ya. Jadi tidak berlaku pengadaan yang umum ya, hanya pengadaan yang khusus untuk COVID saja. Ya. Iya Pak, mungkin dalam SK-nya itu disertakan alat-alat yang digunakan itu ya, supaya itu, ini kalau di lebih SK jelas kepada ya. Di kontraknya, di kontrak dengan rekanan Bu, kontrak dengan rekanan itu diberikan penjelasan. Iya Pak. Ya. Iya Pak, baik, makasih Pak. Ya, baik Bu Yani. Silakan yang lain. Ya memang ini pemerintah itu kan biasanya kalau mengeluarkan peraturan-peraturan, kadang-kadang terminologi kata-katanya kan tidak langsung bisa diterjemahkan oleh user ya. Termasuk oleh staf-staf di kantor pajak sendiri itu juga persepsinya bisa beda-beda. Di kantor pajak saja bisa beda, apalagi di teman-teman yang penggunanya ya, wajib pajaknya sendiri ini pun juga bisa berbeda lagi ya, makanya banyak timbul salah paham, salah tangkap, gagal paham, akhirnya implementasinya salah ya. Baik teman-teman, masih ada? Ya silakan kalau memang Bapak Ibu ditempatkan di bagian keuangan yang fokus menangani pajak juga, ya silakan nanti di channel saya itu akan ada kajian-kajian terkait pajak ya. Mampir sebentar, mungkin beberapa kali, silakan nanti kalau ada materi yang penting ya itu silakan dipelajari lah gitu ya. Kalau yang ada yang kesulitan bisa WA saya, bisa telepon saya ya. Free ya, semuanya free ya. Sampai waktu tidak terhingga gitu ya. Monggo silakan. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Ada yang keberatan kalau kita tutup? Atau pengen materi yang lain yang ingin ditanyakan, ya bisa PPH 21, PPH 23, atau PPH yang lain-lain. Monggo, saya masih punya kesempatan untuk memberikan penjelasan. Halo, mungkin bisa ditampilkan nomor teleponnya aja, Pak. Oh, nomor teleponnya. Baik. Ya, terima kasih. Ini ya. 081 5 65 69 013. Pak Nurholis, mohon izin tanya lagi, boleh Pak? Boleh, silakan. Ya, Pak, itu apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan mendapatkan bentuk apresiasi dari pemerintah untuk rekan-rekan kita dokter dalam bentuk di waive itu untuknya Pak. Jadi bebas pajak gitu Pak. Jadi jangan ditunda tapi memang benar-benar dibebas pajak gitu. Apakah itu memungkinkan Pak untuk pemerintah kita? Terima kasih. Ya. Jadi terakhir ketika saya diskusi dengan direktur Bu ya, direktur pajak penghasilan di kantor pajak pusat. Ya, karena ada banyak kebingungan di luar sana, saya kemudian memberanikan diri untuk konsultasi dengan direkturnya. Dan dia menyampaikan saat ini memang dari aturan yang ada, itu insentifnya bukan untuk para dokter. Nah, nanti khusus buat dokter, itu akan ada fasilitas sendiri, Bu. Yang itu akan diatur bahkan oleh peraturan pemerintah.
Tapi dalam bentuk apa belum tahu ya, Pak? Ya, saya sih berharapnya itu pajaknya bebas, Bu. Tidak ditunda, tidak ditanggung, pokoknya bebas begitu. Betul, paling enggak minimal 6 bulan itu ya, Pak Nurholis, paling tidak gitu. Itu kan harus lumayan. Sangat diapresiasi para dokter. Jangan sampai itu diabaikan. Ya. Betul, Pak. Saya sedih sekali kalau pemerintah itu tidak care, Bu. Dari 2 PMK ini kok sama sekali tidak memberikan kesempatan begitu loh. Iya, betul. Karena saya lihat dari mulai awal itu kan ya maksudnya ada seperti kayak apa sih rahasia umum lah istilahnya, ada pro kontra yang mana sebenarnya sebaiknya diprokan gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya memang ini bisa, syukur alhamdulillah, mungkin ya sebagai apa sih istilahnya? Betul, Bu. Ya, apresiasi lah Bu ya. Ya, betul, apresiasi dan istilahnya kemarin motivasi, itu motivasi dan permohonan maaf lah, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Nurholis. Sama-sama, Bu. Baik, teman-teman masih ada? Ya, baik. Kalau nggak ada lagi, nanti hari Kamis insya Allah itu akan lebih ramai lagi karena mencakup rumah sakit yang lebih luas. Ya, termasuk nanti ada fasilitas buat karyawannya rumah sakit yang bukan dokter. Ya, dari karyawan admin, karyawan marketing, semua nanti akan dapat fasilitas. Termasuk dokter pun juga ada bagian yang ada fasilitasnya nanti. Ya, tapi itu kita tunggu hari Kamis ya. Baik. Pak Didi masih ada? Ya. Ya, kita cukupkan ya. Ya, kalau nanti dari Kamis besok pagi kita kemudian lagi untuk silakan. Kalau ada pertanyaan untuk materi ini tapi tertunda, belum terfikirkan, Kamis bisa kita buka lagi nanti ya. Supaya jelas semuanya. Ya, kasih Mas. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nurholis, Pak Didi. Terima kasih, Pak. Sama. Bapak Ibu silahkan mengikuti rangkaian acara yang jam 10 untuk seminar. Kemudian nanti jam 13 sampai dengan jam 16 MMR menyelenggarakan seminar proposal 3 mahasiswa